Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawija, episode 63, Belajar Mengemudi. Belum sempat Insa membalas pesan dari Hanafi, tangannya tiba-tiba saja melepaskan dan menjatuhkan ponsel itu. Ya, Insa pun tertidur. Ia sudah sangat mengantuk sedari tadi, tapi rasa khawatirnya pada suaminya itu yang membuatnya tetap terjaga. Dan ketika pesan Hanafi masuk dalam ponselnya, hatinya seakan merasa lega, dan kantuk itu pun seketika menguasai tubuhnya begitu saja, hingga ia terlelap dalam buaian malam, tertidur sendiri di dalam kamar yang luas itu. Ini adalah kali pertamanya Insa tidur sendiri sejak ia menikah dengan Hanafi. Biasanya, ketika Hanafi ada pekerjaan di luar kota pun, ia selalu menyempatkan pulang meski sudah larut malam. Tapi untuk kali ini, karena terjadi hujan badai yang disertai angin kencang dan mungkin akan mengancam keselamatan Hanafi pun memilih untuk tinggal dan bermalam di kantornya. Hari pun sudah berganti. Insa sudah menghabiskan hidangan sarapannya pagi ini bersama ketiga pembantunya yang setia menemani. Tadi, Hanafi pagi-pagi sekali mengirim pesan bahwa dia akan langsung bekerja tanpa pulang terlebih dahulu, dan dia berjanji untuk pulang lebih awal hari ini sebelum sore hari tiba dan hujan kembali datang menghalanginya lagi untuk pulang. Hanafi juga mengatakan bahwa ia sangat rindu pada Insa. Semalam tak melihat wajahnya membuatnya gelisah. Insa pun dibuat merona saat melihat pesan dari suaminya itu. Insa kini sedang berada di taman rumah utama. Entah kenapa, ia ingin sekali melihat-lihat bunga di sana. Hari ini, ia tak membuat makanan apapun. Ia merasa malas berada di dapur. Ia ingin melihat berbagai bunga yang indah, juga menghirup udara sejuk di luar rumah setelah semalaman diguyur air hujan. Beberapa bunga di sana tampak berantakan, ada juga yang tampak roboh, menindih bunga di sebelahnya. Angin yang semalam menerjang membuat beberapa tanaman bunga di sana rusak. Beberapa pohon di sana juga terlihat ada yang patah karena tertiup angin yang sepertinya lumayan kencang. Insa duduk di sebuah bangku taman tersebut, menatap bunga-bunga yang masih basah disinari sang mentari pagi, menciptakan kilauan-kilauan air di pucuk bunga yang menambah keindahannya. Cukup lama Insa terduduk di sana, menatap takjub keindahan taman dan juga kolam ikan yang sangat jarang ia nikmati. Ia pun mengambil ponsel yang ada di sakunya, lalu memotret keindahan yang ada di depannya, berharap beberapa potret itu dapat ia lihat lagi suatu hari nanti. Sebuah momen indah yang tidak setiap hari terjadi. Kini tangannya tengah memainkan ponsel, melihat ke beberapa media sosialnya. Entah kenapa, kini perhatiannya tertuju pada sebuah postingan seseorang. Di dalam postingan itu, terlihat berbagai merek mobil keluaran terbaru. Kenapa tiba-tiba aku ingin sekali mengemudi mobil sendiri? Boleh tidak ya, aku belajar mengemudikan mobil? Mas Han selalu bilang, lakukan apapun yang kau suka. Tapi, apa boleh untuk yang satu ini? Entah dorongan keinginan dari mana, Insa tiba-tiba ingin belajar mengemudikan mobil. Setelah melihat-lihat beberapa postingan tentang keluaran mobil terbaru, ia jadi menyukainya, dan tercetuslah ide untuk belajar mengemudikan sendiri sebuah mobil. Tentu itu semua ia inginkan untuk mengisi waktu di setiap harinya, agar ia tak bosan di dalam rumah. Ia berpikir, jika ia belajar mengemudi, maka ia akan sering berjalan-jalan di luar rumah. Dan jika ia sudah handal mengemudikan mobilnya sendiri, pikirannya membayangkan ia akan berjalan-jalan bersama Salma ke beberapa tempat yang belum mereka kunjungi berdua. Ah, menyenangkan sekali, gumamnya tiba-tiba setelah melamun panjang. Aku akan mencoba untuk meminta izin dari Mas Han. Tapi, boleh tidak ya? Gumamnya lagi. Insa pun mengetik beberapa kata. Sayang, bolehkah aku belajar mengemudi? Aku ingin bisa membawa mobil sendiri. Aku bosan sekali di rumah. Untuk apa mengemudi? Kau kan bisa meminta antar aku nanti kalau mau kemanapun. Tidak,
Tidak boleh, itu berbahaya. Lagi pula, kau perempuan. Memangnya kau mau kemana setelah bisa mengemudi? Kau pesan berada di rumah sebesar itu. Katakan, fasilitas apa yang kau inginkan lagi? Bahkan ada ruang menonton film, kolam renang, ruang peralatan musik, ruang olahraga. Kau bisa memakai itu semua untuk menghilangkan bosanmu. Rentetan ocehan Hanafi terbayang di lamunan Insa. Ia hendak mengirim pesan itu. Jemarinya bergerak maju mundur, ingin menekan tombol kirim. Ia ragu untuk memintanya untuk permintaannya yang satu ini. Mas Han pasti akan marah, gumamnya. Sempat ia ingin menghapus pesan itu dan melupakan keinginannya untuk belajar mengemudi. Tapi entah kenapa, hatinya terus berbicara supaya ia mencoba untuk mengutarakan keinginan itu pada Hanafi. Siapa tahu, dia bisa mendapatkan izin darinya. Apa salahnya sih mencoba? Gumamnya lagi. Lalu seketika ditekanlah tombol kirim. Pesan pun langsung terkirim pada Hanafi. Kaki Insa mengetuk-ngetuk lantai. Ia tengah menunggu balasan dari Hanafi sekarang. Ia melihat ponselnya lagi. Rupanya secepat itu Hanafi sudah membacanya. Jantungnya berdebar sangat kencang, menanti reaksi balasan dari Hanafi. Mengetik. Hanafi sedang mengetik balasan untuk pesan Insa. Insa pun terus menatapi layar ponselnya dengan berdebar. Kenapa mengetik balasan lama sekali sih? Dia pasti sedang menulis banyak kata untuk melontarkan kemarahannya padaku. Benar, itu pasti. Insa terlihat cemberut melihat ponselnya, tapi beberapa detik kemudian wajahnya berubah menjadi senyum yang sangat cerah, dibarengi dengan sebuah pesan balasan dari Hanafi. Boleh sayang, lakukan apapun sesukamu. Kau ingin mulai kapan? Sekarang atau besok? Aku akan mencarikanmu agen khusus privat mengemudi yang terbaik. Wah, yang benar saja, Mas memperbolehkan aku belajar mengemudi. Teriaknya pelan dengan kegirangan. Lalu 3 detik kemudian terlihat pesan balasan lagi. Beberapa foto mobil keluaran terbaru yang Insa lihat di sosial media tadi terpampang di sana. Hanafi menambahkan beberapa foto lagi yang belum Insa lihat sebelumnya. Lalu terlihat pesan balasan lagi. Pilihlah salah satu yang kau sukai untuk kau belajar mengemudi, untuk kau pakai belajar mengemudi. Insa tak menyangka Hanafi memperbolehkannya untuk itu. Ia bahkan sampai menginginkannya untuk memilih satu mobil untuk digunakan belajar mengemudi. Dengan kata lain, Hanafi menyuruh Insa memilih mobil baru untuknya. Seperti mendapat sebuah kesenangan bertubi-tubi, Insa pun berjalan riang masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya dengan senyum berkah yang sangat indah. Di dalam kamar, dengan merebahkan diri di tempat tidur, Insa baru mengetikkan pesan balasan untuk Hanafi. Benarkah sayang, aku boleh belajar mengemudi? Wah, terima kasih ya. Aku sepertinya semakin mencintaimu, suami tampanku. Aku jadi semakin merindukanmu. Kapan kau akan pulang? Pesan balasan untuk Hanafi ia kirim dengan bergantian, hanya berjarak 1 detik per pesannya. Ia juga mengirimkan balik gambar sebuah mobil yang ia inginkan. Tanpa mengetahui seperti apa mobil itu, ia hanya melihat dan senang terhadap modelnya, lalu memilihnya begitu saja. Setelah mengirimkan banyak pesan itu, Insa pun melemparkan ponsel ke sembarang arah. Ia memejamkan mata, membayangkan ia mengemudikan mobilnya ke berbagai tempat sendirian, berjalan-jalan sekedar melepas penat. Tanpa sadar, ia pun tertidur masih dengan wajah yang tersenyum bahagia. Waktu pun bergulir cepat. Insa masih berada di dalam mimpinya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan menampakkan sosok Hanafi yang sudah pulang di waktu siang. Bahkan jam masih menunjukkan pukul 1 siang. Hanafi menatap sebuah piring yang ada di sebelah tempat tidurnya. Piring berisikan beberapa kue coklat lumer buatan Insa. Hanafi pun mendekatinya, melihat kue itu yang sudah sedikit basah di bagian atasnya. Ia melirik Insa yang sedang terlelap di sampingnya. Entah kenapa dan apa yang sedang ada dalam pikirannya. Tiba-tiba saja ia menitikkan air matanya sambil duduk membelai pipi Insa di sana. Maafkan aku sayang.
bersambung.